Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih beri nikmat, masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat iman dan Islam, sehingga tubuh ini kembali Allah melangkah dalam keadaan hati kita dalam rangka melaksanakan perintahnya, yakni sholat subuh secara berjamaah. Salam sama-sama kita mengagungkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin yang mulia, kita akan kembali mengulang mendengarkan hadis-hadis tentang pentingnya sholat, terlebih dalam rangka menegakkan sholat secara berjamaah. Yang dimaksud hadis dari Abu Darda Al-Umayyah berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada 3 orang yang tinggal sebuah kampung. Tidak ada 3 orang yang tinggal sebuah kampung atau suatu kampung dan mereka tidak mengadakan sholat jamaah, kecuali setan telah menguasai mereka. Maka berjamaahlah kalian. Sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang terpisah dari kelompoknya. Hadis di atas menjelaskan bahwa walaupun hanya ada 3 orang di suatu kebun, hendaklah mereka mengadakan sholat berjamaah. Bahkan walaupun hanya ada 2 orang, sholat berjamaah adalah lebih baik bagi mereka. Pada umumnya para petani meninggalkan sholat dengan alasan sibuk bertani, dan mereka yang mengerti agama pun masih sholat sendiri. Padahal jika para petani itu berkumpul di suatu tempat, mereka tentu dapat menyelenggarakan jamaah besar dan menghasilkan pahala yang lebih besar. Untuk mendapatkan sedikit uang, mereka bersusah payah tentang menurunkan hujan, panas, dingin dan sebagainya. Sayang, mereka sanggup meninggalkan pahala yang sangat besar tanpa merasa rugi sedikit pun. Jika mereka sholat berjamaah di tengah hutan, pahalanya akan jauh lebih besar. Disebutkan dalam hadis bahwa pahalanya mencapai 50 kali derajat. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa seorang pengembala kambing, baik di gunung atau di hutan, yang memandangkan azan dengan mendirikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukainya dan bangga dengannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata di hadapan para malaikat, lihatlah hambaku yang menyerukan azan, lalu ia mendirikan sholat. Ini semua karena rasa takutnya kepadamu. Sungguh, aku akan mengampuninya dan memutuskan untuk memasukkannya ke dalam surga. Hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu, sesungguhnya ia ditanya tentang seseorang yang berpuasa pada siang hari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu, sesungguhnya ia ditanya tentang seseorang yang berpuasa pada siang hari, berdiri sholat pada malam hari, tetapi ia tidak menghadiri sholat berjamaah.
menyertai sholat Jumat, maka Ibnu Abbas bin Umar menjawab, ia ada di neraka. Dari Ibnu Abbas bin Umar, sesungguhnya ia ditanya tentang seseorang yang berpuasa pada siang hari, berdiri sholat pada malam hari, tetapi ia tidak menghadiri sholat berjamaah dan tidak menyertai sholat Jumat. Maka Ibnu Abbas bin Umar menjawab, ia berada di neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Seandainya ada seorang muslim yang disiksa di neraka, suatu hari ia pasti akan dikeluarkan dari neraka, tetapi tidak diketahui berapa lama ia akan berdiam di dalam neraka. Memang sufi yang jahil hanya menghentikan zikir dan sholat sunat tanpa mempedulikan sholat berjamaah dan menyangka bahwa ia adalah seorang yang dekat dan dicintai oleh Allah SWT. Padahal kesempurnaan amalan adalah dengan mengikuti teladan kekasihnya Nabi Rasulullah SAW. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Yang pertama, imam yang benci makmumnya dengan alasan yang masuk akal. Yang kedua, wanita yang dimarahi suaminya. Yang ketiga, orang yang mendengar azan tetapi tidak pergi sholat berjamaah. Diulangi, sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, imam yang dibenci makmumnya dengan alasan yang masuk akal. Yang kedua, wanita yang dimarahi suaminya. Dan yang ketiga, orang yang mendengar azan tetapi tidak pergi sholat berjamaah. Alhamdulillah, dua hadis dari baginda Rasulullah yang kita dengar bagaimana pentingnya atau penekanannya tentang bagaimana kita ini selalu sholat secara berjamaah. Di samping pahala yang besar, maka ini adalah contoh teladan dari baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah beri kita kemampuan, semoga Allah beri kita hidayah, kemampuan, kekuatan untuk bisa senantiasa melaksanakan sholat ini secara berjamaah sampai akhir hayat kita. Kita sebutkan doa sendiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.